Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Wirawan, Stambuk D10118526. Saya akan menjelaskan materi penataan ruang yang diberikan oleh Bapak Rahmat Bakri. Pengertian ruang dalam Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Penataan Ruang. Pengertian ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang, bahwa ruang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang, sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semula, ruang diartikan sebagai bidang datar, kemudian berkembang dalam makna tiga dimensi yang disoroti secara vertikal maupun horizontal. Penataan ruang menjangkau tiga dimensi dan terkait dengan berbagai aspek ekonomi, ekologi, sosial, atau budaya. Filosofi penataan ruang. Ruang wilayah NKRI berciri Nusantara dalam segala dimensi, yaitu kesatuan wadah dan sumber daya. Kaidah penataan ruang berkelanjutan, yaitu berdaya guna atau berhasil guna dan dikelola dengan bijak. Tujuan negara, kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Mengapa hukum penataan ruang diperlukan? 1. Statis versus dinamis. Ruang bersifat tetap. Aktivitas manusia berkembang sehingga kebutuhan ruang terus bertambah. 2. Potensi konflik. Konsekuensi bertambahnya kebutuhan ruang adalah terjadinya konflik atau sengketa ruang. 3. Kepastian hukum. Masyarakat butuh kepastian sampai kapan bisa menempati ruang. 4. Asas kesenjangan. Mengatasi adanya kesenjangan akses atau ruang, populisme, dan konsumerisme. Pelanggaran penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan landasan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dengan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Aspek-aspek dalam penataan ruang. Aspek-aspek yang mempengaruhi dalam penataan ruang meliputi
aspek teknis, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kelembagaan, dan lingkungan. Kegiatan ekonomi suatu wilayah yang sangat pesat akan mempengaruhi tingkat kerusakan lingkungan. 3 aspek dalam penataan ruang: keseimbangan dan keserasian. Ekologi atau lingkungan, kondisi fisik dan daya dukung lingkungan. Konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun, banjir, polusi. Ekonomi, kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dengan segala aktivitasnya. Sosial, akses terhadap ruang, konflik, ruang, dan kerawanan sosial. 3 aspek dalam perencanaan. Menurut Saskia Sassen, kota dan ruang adalah artefak politik, hasil proses dan dinamika teknokratif dalam sistem politik. Kota menjadi lambang hubungan antara ide dan kepentingan sosial. Terbagi menjadi 3, yaitu teknokratis. Proses yang berdimensi teknokratis dimaksudkan sebagai validasi atas suatu perencanaan. Partisipatif, proses yang berdimensi partisipatif dimaksudkan sebagai legitimasi atas suatu perencanaan. Legislatif, proses yang berdimensi legislatif atau politik dimaksudkan sebagai legalitas atau suatu perencanaan. Fungsi pokok penataan ruang dibagi menjadi instrumen pengaturan, mengatur dan mengendalikan penggunaan lahan. Masyarakat, partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Penataan Ruang Nomor 68 Tahun 2010 tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang. Instrumen pengendali, menjaga agar benturan kepentingan dalam penggunaan lahan dapat diatasi dengan serasi. Pemerintah, subjek strategis nasional dan produk kebijakan pada level nasional maupun daerah. Instrumen penjaminan, meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik maupun sosial budaya. Dunia usaha, hampir 70% kegiatan pembangunan didominasi masyarakat dan dunia usaha. Diperlukan kemitraan dalam penataan ruang. Demikian penjelasan saya mengenai materi penataan ruang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.